Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Islam Al-Asfihani. Saya mahasiswa TPG di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 30 Januari saya akan melaksanakan uji kinerja di lembaga SDNU Awar-Awar dengan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah makan tadi? Sudah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin.
dilakukan pada waktu matahari di ombak berada di atas matahari ada di atas matahari. Baik, untuk selanjutnya yaitu perlu kita mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari sholat Jumat, sholat tahajud, dan juga sholat duha. Perhatikan di depan. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, ketentuan, tata cara sholat Jumat, sholat duha, dan juga sholat tahajud. Kemudian yang kedua adalah peserta didik bisa menjalankan ketentuan agama dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin. Ini adalah tujuannya kita mempelajari sholat duha, sholat Jumat, dan juga sholat tahajud. Selanjutnya kita perhatikan video berikut ini. Mengamati gambar berikut ini. Kira-kira ngapain ya mereka pergi ke masjid? Ya, mereka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kira-kira apa sih keistimewaan sholat Jumat berjamaah? Kemudian, mengapa umat Islam diharuskan melaksanakan sholat Jumat? Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat. Sholat Jumat punya fardu ain atau kewajiban bagi setiap orang muslim. Nah, kira-kira siapa sih yang wajib melakukan sholat Jumat? Sholat Jumat itu wajib bagi 1. Seorang muslim, 2. Laki-laki, 3. Merdeka, 4. Balik dan berakal sehat, 5. Penduduk mukim, 6. Bebas dari halangan seperti sakit, hujan deras, dan sebagainya. Anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, yakni apabila orang tersebut seorang perempuan, kemudian orang yang sedang sakit, yang mana dia tidak mampu melaksanakan sholat Jumat, kemudian dia seorang musafir atau orang yang sedang bepergian dengan jarak kurang lebih 85 km. Nah, kesemua golongan tersebut mereka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi mereka hanya wajib melaksanakan sholat zuhur saja. Bisa dipahami ya? Nah, tahukah kalian Rasulullah SAW itu menganjurkan umatnya ketika sebelum melaksanakan sholat Jumat itu disunahkan untuk mandi, kemudian memakai pakaian yang paling baik dan memakai minyak wangi. Perlu diketahui bahwa sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah, yakni secara bersama-sama. Dan dikatakan sah jika yang berjamaah itu sebanyak 40 orang, di mana mereka termasuk orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu sangat penting bagi kita sebagai bentuk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yakni sholat duha. Siapa yang di sini pernah melaksanakan sholat duha? Ya, coba amati gambar berikut ini. Mengapa kita dianjurkan melaksanakan sholat duha? Nah, sholat duha merupakan sholat sunnah muakkad menurut sebagian ulama. Sholat sunnah muakkad ini apa sih? Maksudnya, sholat yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sholat duha merupakan sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi kita melaksanakan. Terus, kapankah sholat duha itu dilakukan? Sholat duha dilakukan pada waktu duha. Maksudnya, waktu menjelang tengah hari sejak matahari mulai naik dan terasa panas hingga menjelang waktu zuhur. Kira-kira pukul berapa ya?
selesai sekitar pukul 8 pagi sampai jam 11 siang. Berikut tata cara melaksanakan sholat duha. Yang pertama, niat, takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca satu surat dalam Al-Quran, lebih utamanya rakaat pertama membaca surat Asyam dan rakaat kedua membaca surat Al-Lail. Kemudian membaca tasbih 3 kali. Lantas i'tidal, kemudian sujud pertama dan membaca tasbih 3 kali. Selanjutnya duduk di antara 2 sujud dan membaca bacaannya. Kemudian sujud kedua dan membaca tasbih. Begitu juga untuk rakaat kedua, dikerjakan sama dengan rakaat pertama dan diakhiri dengan salam. Setelah salam, kemudian membaca doa yang berikut. Submateri selanjutnya yakni tentang sholat tahajud. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Kira-kira gambar tersebut sedang menjalankan aktivitas apa ya? Ya, aktivitas yang dilakukan itu sedang melaksanakan sholat tahajud. Kira-kira apa sih sholat tahajud itu? Apakah ada yang tahu? Atau ada yang pernah melaksanakannya? Sholat tahajud termasuk sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu memiliki kebiasaan tidur di awal malam setelah sholat Isya. Beliau bangun di pertengahan malam untuk melakukan sholat tahajud. Sebagaimana hadis dijelaskan, Nabi SAW ditanya seseorang, sholat manakah yang paling utama setelah sholat yang diwajibkan? Rasulullah SAW menjawab, sholat tahajud. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baiklah anak-anak, demikian materi pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa disimak lebih lanjut di bukunya masing-masing. Terima kasih. Baik, dengarkan. Setelah kita menonton video tadi, apa yang dapat kita ambil dari video tadi? Silakan. Sholat Jumat. Sholat tahajud. Kenapa dengan sholat Jumat? Apa itu sholat Jumat? Sholat 2 rakaat pada hari Jumat. Baik, selanjutnya saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Saya sudah membaginya tadi. Terus kemudian saya sudah memberikan tugas kepada kalian semua. Kertas yang tadi saya berikan itu berupa lembar kerja peserta didik. Silakan itu dikerjakan. Kalian akan berdiskusi secara kelompok bersama-sama. Kalian harus kompak. Paham? Silakan dikerjakan. Dikerjakan.
Sudah semuanya? Sudah? Baik, kalau sudah maju satu kelompok satu persatu silakan untuk maju. Untuk pertama yaitu dari kelompok 1 silakan. Untuk kelompok 1 maju ke depan semuanya. Silakan maju ke depan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi
Baik, selanjutnya dari kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan maju semuanya. Sini, sini. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Sebutkan keutamaan yang dapat dimotivasi melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud memiliki banyak keutamaan yang dapat memotivasi seorang untuk melaksanakannya. Salah satunya keutamaannya adalah mendekatkan diri kepada Allah dalam suasana kemusyrikan bisa ketika malam terakhir sholat ini juga diajak untuk berdoa, di mana Allah menjanjikan akan mengabulkan permohonan hamba-Nya yang memohon dengan tulus. Selain itu, sholat tahajud dapat menghapus dosa-dosa dan menjadi sebab Allah meninggikan derajat seseorang. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, surah Isra 29, orang yang rutin melaksanakan sholat tahajud seringkali memiliki ketekanan batin dan wajah yang bercahaya sebagai cerminan dari kedekatan mereka dengan Allah. Sholat ini juga memberikan kekuatan jiwa, menenangkan hati, dan menjadi ciri orang-orang saleh yang dicintai Allah. Dengan keutamaan tersebut, sholat tahajud menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang istiqomah melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman. Baik, dari apa yang sudah dijelaskan, yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian semuanya, kalian sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah paham belum? Baik, kalau sudah paham, mungkin dari kalian ada yang masih belum paham dan ada yang akan ditanyakan. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya tentang sholat tahajud, sholat duha, sholat Jumat? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah paham semuanya ya? Baik, perlu diingat kembali bahwasanya sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu duhur. Sholat Jumat itu terdiri dari apa saja? Bagaimana cara kita untuk melaksanakan sholat Jumat? Pertama harus ada orang yang berkhutbah. Kemudian baru kita bisa melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Lah, sholat Jumat ini wajib untuk siapa anak-anak? Orang Islam. Balik.
merdeka dan berakal sehat. Kemudian sholat duha, hukum dari sholat duha itu apa? Hukum dari sholat duha adalah hukumnya sunnah. Hukum dari melaksanakan sholat duha adalah sunnah duha. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan untuk kelas memimpin doa. Doa arang sarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi